Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Rizka. Dan saya Miftahul Irfan Akbar. Di sini kami bakalan menjelaskan variabel dan operasi dasar pada MATLAB melalui video tutorial berikut ini. Pertama, kita akan membuka MATLAB terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan perintah-perintah pada MATLAB, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu MATLAB. MATLAB merupakan suatu program komputer yang bisa membantu memecahkan berbagai masalah matematis yang kerap kita temui dalam bidang teknis. Kita bisa memanfaatkan kemampuan MATLAB untuk menemukan solusi dari berbagai masalah numerik secara cepat. Mulai hal yang paling dasar, misalkan sistem dua persamaan dengan dua variabel, hingga yang kompleks, seperti mencari akar-akar polinominal, interpolasi dari sejumlah data, perhitungan dengan matriks, pengolahan sinyal, dan metode numerik. Dalam mode penggunaan dasar, MATLAB dapat digunakan sebagai fungsi kalkulator. Sebagai contoh, kita bisa lakukan perhitungan berikut pada command window. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Sebaiknya sebelum kita melakukan perhitungan pada MATLAB, kita bersihkan dulu command window dengan mengetikkan clc. Yang pertama, kita bakalan mencoba penjumlahan dengan perintah 3 ditambah 12. Maka akan langsung keluar jawabannya 15. Selanjutnya, kita bakalan mencoba perkalian dan pengurangan. Di sini kita bakal mencoba 25 dikali 10 dan dikurang 16. Selanjutnya, kita bakalan mencoba pembagian. Kita juga bisa mencoba penjumlahan Jangan desimal. Perkalian dan pembagian. Ini perpangkatan. Dalam contoh di atas, kita menemui variabel ANS atau singkatan dari answer yang digunakan MATLAB untuk menyimpan hasil perhitungan terakhir. Tips: kita bisa melakukan beberapa operasi sekaligus dalam satu baris dengan menggunakan tanda koma sebagai pemisah. Gunakan panah atas atau bawah berulang-ulang untuk memunculkan lagi komen yang pernah ditulis sebelumnya. Menciptakan variabel. Kita juga bisa menciptakan variabel untuk menyimpan nilai, baik berupa bilangan ataupun teks. Contoh berikut ini untuk menciptakan variabel. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Variabel A kita isikan nilai 100. Variabel B sama dengan 200. C sama dengan 300. D sama dengan 400.
bisa kita totalkan di sini sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Dan kita bisa juga mencari nilai rata-rata total dibagi 4. Jika kita tidak menambahkan tanda titik koma di akhir komen, maka MATLAB akan menampilkan variabel dan bilangan yang baru kita masukkan, atau hasil perhitungan yang baru dikerjakan. Jika terdapat titik koma, maka perhitungan tetap dilakukan tanpa menuliskan hasilnya. Selanjutnya, kita bisa melihat daftar variabel apa saja yang sedang aktif di dalam MATLAB menggunakan komen whos. Untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah berikut ini. Kita ketikkan whos pada komen window, maka akan muncul variabel yang aktif pada MATLAB. Atau kita juga bisa melihat daftar ini di window Workspace di bawah. Silahkan lihat. Untuk menghapus beberapa atau semua variabel, kita gunakan komen clear. Misalkan, menghapus variabel total. Perhatikan langkah berikut ini. Clear total. Maka kita bisa lihat, cek, maka variabel daftar sudah terhapus dari MATLAB. Sini sudah tidak ada lagi. Dan untuk menghapus semua variabel sekaligus, maka kita gunakan perintah clear. Ketikkan clear saja pada MATLAB, maka otomatis semua variabel akan terhapus. Selanjutnya, kita bakalan mencoba penamaan variabel. Nah, selain berisi bilangan, variabel juga bisa diberisi teks. Dalam mendefinisikan variabel teks, gunakanlah tanda petik tunggal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah berikut ini. Kita namakan variabel baca dengan kita panggil variabel tersebut. Maka akan keluar tulisan contoh variabel berisi teks. Nah, kita tidak boleh salah memperlakukan variabel berisi bilangan dengan yang berisi teks, sebab variabel teks juga bisa terlibat dalam operasi perhitungan. Misalkan, perhatikan lagi langkah berikut ini. Variabel A diisikan sama dengan 7, B sama dengan 7 juga, tapi dengan menggunakan tanda petik. Selanjutnya A dibagi B, maka hasilnya 0,1273. A ditambah B sama dengan 62. Pada perintah tersebut, terlihat bahwa mengoperasikan variabel berisi teks bisa memunculkan hasil perhitungan yang salah. Variabel terdefinisi di MATLAB. Di dalam MATLAB, telah terdapat beberapa variabel yang telah terdefinisi, sehingga kita bisa langsung pergunakan tanpa perlu mendeklarasikannya lagi. Variabel tersebut ialah yang pertama, ANS, atau singkatan dari answer, digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan terakhir. Selanjutnya, EPS, bilangan sangat kecil mendekati 0, yang merupakan batas akurasi perhitungan di MATLAB. Kita bisa lihat contohnya pada langkah berikut ini. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan V atau konstanta. Bisa kita ketikkan
PI. Maka akan keluar answer atau jawabannya 3,1416. Selanjutnya ada INF atau singkatan dari infinity, bilangan positif tak berhingga. Misalkan selanjutnya ada istilah NaN atau not number untuk menyatakan hasil perhitungan yang tak terdefinisi. Perhatikan langkah berikut ini. Selanjutnya, ada yang disebut dengan I, J atau unit imaginer untuk menyatakan bilangan kompleks. Perhatikan lagi. Fungsi matematika. Berbagai fungsi matematika yang umum kita pergunakan telah terdefinisi di MATLAB. Meliputi fungsi eksponensial, logaritma, trigonometri, pembulatan, dan fungsi yang berkaitan dengan bilangan kompleks, seperti fungsi eksponensial dan logaritma, fungsi trigonometri, dan fungsi pembulatan. Untuk lebih jelasnya, kita bakalan mencoba beberapa contoh berikut ini. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, variabel A sama dengan pi per 2. Variabel B sama dengan 1000. Variabel C sama dengan min 0,5. Variabel D sama dengan 13. Dan terakhir, variabel E sama dengan 14. Nah, di sini bisa kita lihat nilai-nilainya. Pertama, kita bakalan mencoba perintah sin. Kita ketikkan sin A. Sin untuk variabel A. Maka akan keluar jawabannya 1. Sin di sini berfungsi bernilai plus 1 jika X positif dan bernilai min 1 jika X negatif. Dan juga bisa bernilai 0 jika X sama dengan 0. Selanjutnya, kita bakalan mencoba perintah SQRT dan EXP. SQRT 10 dikali B dan EXP C. Di sini bisa kita lihat nilainya masing-masing. Nah, fungsi dari SQRT sendiri adalah akar kuadrat dari variabel. Dan EXP merupakan pangkat natural dari X, yaitu E pangkat X. Selanjutnya, kita bakalan mencoba perintah log. Nah, di sini bisa dilihat nilainya masing-masing sudah berurutan. Log sendiri merupakan logaritma natural dari X atau ln X. Selanjutnya, kita bakalan mencoba perintah dari sin, cos, dan tan.
Pertama sin A, lalu cos A, dan dengan A G2. Ini untuk hasilnya. Maka keluar hasilnya. Yang pertama sin hasilnya 1, cos A dengan nilai hasil 6,1232 min 0,017. Selanjutnya tan A/2 dengan hasil 10.000. Sin di sini berfungsi trigonometri sinus, kosinus atau tangen. Sementara tan merupakan fungsi dari kotangen, seken, dan koseken. X dalam radian. Selanjutnya kita bakalan mencoba perintah dari asin dan akos. Asin C yang pertama, keduanya A cos C. Ini hasilnya masing-masing. Untuk asin C itu min 0,5236, dan untuk akos C 2,0944. Asin sendiri berfungsi sebagai arcus trigonometri. Selanjutnya kita bakalan mencoba perintah dari round, floor, sail, dan rem. Pertama kita coba fungsi dari round. Kemudian floor. Kayaknya C. Dan terakhir rem. Untuk round hasilnya yaitu 3, floor 3, sail 4, dan rem yaitu 1. Fungsi dari perintah tersebut diantaranya: yang pertama, fungsi dari round merupakan pembulatan X ke bilangan bulat terdekat. Untuk floor, itu pembulatan ke bawah dari X ke bilangan bulat terdekat. Sail, pembulatan ke atas dari X ke bilangan bulat terdekat. Fix. Terakhir, fungsi dari rem merupakan sisa pembagian dari X per Y. Untuk perintah-perintah yang lain, kita bakalan mencobanya dengan menggunakan variabel baru. Di sini kita bakalan membuat variabel dari A dan juga B. A sama dengan 3 tambah 4I. Yang B sama dengan segi RT kurang I RT bulat. Sini bisa kita lihat nilainya masing-masing. Perintah pertama yang bakalan kita coba yaitu real dan image. Real A, image A. Lalu real B, image B. Nah, ini untuk nilainya bisa dilihat. Untuk real A sama dengan 3, image A sama dengan 4, real B sama dengan 1,4142, dan image B min 1,4142. Pada perintah tersebut, real itu berfungsi menghitung komponen real dari bilangan kompleks, sementara image fungsinya menghitung komponen imajiner dari bilangan kompleks. Selanjutnya, kita bakalan mencoba perintah dari ABS dan juga Angel. Pertama ABS A, lalu Angel A, ABS B, Angel B. Nah, ini untuk hasil ABS A yaitu 5, Angel A yaitu 0,9273, ABS B sama dengan 2,
dan Angel B sama dengan min 0,7854. ABS dan Angel sendiri berfungsi. ABS berfungsi menghitung magnitud dari bilangan kompleks, sementara Angel menghitung argumen dari bilangan kompleks. Fungsi matematika tersebut merupakan materi terakhir dari variabel dan operasi dasar MATLAB yang kami buat dalam video tutorial ini. Saya yakin video tersebut merupakan video yang masih banyak kesalahan. Namun saya yakin dan percaya video tersebut juga pasti akan bermanfaat untuk Anda jika Anda mau belajar. Semoga video tersebut bermanfaat untuk Anda. Saya Miftahul Irfani Akbar. Dan saya Eriko Rizka. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.